Selamat datang di channel Rebahin. Sebelum nonton, jangan lupa like dan subscribe channel Rebahin untuk mendapatkan info dan review film terbaik. Meski telat, Ferdi masih menyempatkan diri untuk datang. Semua bumbu yang ada di toples diberi label, kata Mbak Sumi, ibu yang menyuruhnya. Tapi ketika ditanya, Kirana bilang dia tidak menyuruh melakukannya. Malam harinya, Ferdi masih sibuk dengan pekerjaannya, tapi dia berjanji untuk menyusul Kirana menuju tempat tidur. Saat di pagi hari, seorang kurir datang untuk mengantarkan paket. Si kurir meminta uang pembayarannya, tapi kata Kirana, barang yang dibelinya sudah dibayar. Kurir kemudian memperlihatkan bukti transaksi di ponselnya yang bertuliskan COD. Tapi tetap saja, Kirana merasa jika dirinya sudah membayar belanjaannya itu. Malam harinya, Kirana terlihat sedang melamun ya. Ferdi kemudian datang sambil membawa secangkir kopi. Dia kemudian bertanya apa yang dilamunkan oleh Kirana. Tapi kata dia sedang tidak memikirkan apa-apa. Suatu hari, ibunya Ferdi datang ke rumah untuk menginap beberapa hari di sana. Namanya adalah Ibu Arum. Hubungan menantu dengan ibu mertua terlihat harmonis, meski Ibu Arum orangnya sedikit cerewet. Ibu Arum kemudian berpesan kepada Kirana harus pintar-pintar menjaga kesehatan agar bisa menjaga Ferdi dan anak-anak dengan baik. Malam harinya, Ibu Arum menemui Ferdi. Dia bilang Kirana terlihat kurusan. Dia meminta anaknya itu untuk lebih banyak meluangkan waktu memperhatikan istri dan anaknya. Ibu Arum tidak mau Ferdi seperti mendiang suaminya, yaitu meninggal saat usia muda akibat terlalu sibuk bekerja tanpa memperhatikan kesehatan. Di tengah obrolan mereka berdua, tiba-tiba Mbak Sumi datang dan memberitahu jika Kirana terkunci di dalam kamar mandi. Dia tidak bisa membuka pintu itu. Ferdi mencoba memberitahu cara membuka pintu dengan memutar kuncinya ke arah kanan. Tapi Kirana terlihat semakin bingung dan semakin ketakutan. Mbak Sumi kemudian datang dengan membawa kunci cadangan. Kamu keterlaluan bercandanya. Malam harinya, tangan Kirana mulai terlihat bergetar. Ferdi memulai pembicaraan. Dia bertanya apakah kesibukannya selama ini membuat istri dan anaknya terlantar. Kata Kirana tidak. Malah Kirana meminta maaf karena sudah menyusahkan Ferdi selama ini. Keesokan paginya, Kirana meminta izin kepada Ibu Arum untuk pergi jogging keliling kompleks. Dia merasa dirinya suka lupa karena kurang olahraga, kesehatannya menurun. Namun ketika sampai di sebuah taman, Kirana mulai merasa pusing. Selang beberapa saat, security kompleks itu melapor jika tadi Kirana ditemukan sedang duduk di bawah pohon. Ibu Kirana terlihat seperti orang kebingungan, jadi dia berinisiatif untuk mengantarkannya pulang. Kirana bilang dia tidak pergi jogging, melainkan mau jemput Divo pulang sekolah. Ibu Arum sedang melihat-lihat album keluarga. Kirana kemudian datang membawa sebuah kotak. Isinya adalah perhiasan milik dirinya. Dia menyerahkan kotak itu kepada Ibu Arum karena dia sudah jarang memakai perhiasan, katanya sebagai kenang-kenangan. Ibu Arum kemudian bercerita tentang kenangannya terhadap suaminya. Dia kemudian bertanya kepada Kirana apakah rindu dengan ayahnya. Kirana bilang dia sangat rindu, tapi dia lupa wajahnya. Kirana dan Ferdi suka mendengar lagu Kus Plus yang berjudul Why Do You Love Me. Mereka juga suka berdansa. Suatu ketika, Ibu Arum menegur Kirana karena bajunya Ferdi luntur, tapi dia menjadi bingung ya. Divo segera menjemput ibunya itu untuk masuk ke dalam kamar. Lagi-lagi tangan Kirana mulai bergetar. Kirana juga lupa jika hari ini Divo sedang libur sekolah. Masalah menjadi rumit ketika Kirana mencari kotak perhiasannya. Ibu Arum yang tidak terima dituduh pencuri segera mengambil kotak itu. Dia langsung membawanya ke hadapan Ferdi dan Kirana. Ferdi menjadi bingung ya siapa yang benar di sini, dan tiba-tiba Mama gak pernah mau nerima. Dokter datang ke rumah menyatakan jika Kirana mengalami stroke ringan, tapi untuk pastinya Kirana harus melakukan pemeriksaan lebih lanjut di rumah sakit. Dokter juga berpesan Kirana tidak boleh terjatuh atau ditinggal sendirian. Saat itu Ferdi dan Divo pergi ke apotik untuk membeli obat, sedangkan Mbak Sumi sedang menggosok baju. Dia pergi keluar sebentar. Tak lama Kirana datang dan menutup pintu yang otomatis terkunci dari dalam. Kirana memegang gosokan dan menaruh bagian panasnya di atas kain. Mbak Sumi kemudian datang bersama Ibu Arum.
Mereka berteriak dari luar agar Kirana mau membukakan pintu. Di saat yang sama, Ferdi dan Divo sampai di rumah. Ferdi langsung menolong istrinya yang terjebak di ruangan itu. Singkat cerita, Kirana melakukan pemeriksaan ke rumah sakit. Dokter menyuruh Kirana menyebutkan nama lengkapnya. Dia bisa menyebutkannya dengan baik. Begitu juga nama lengkap suami dan anaknya. Dokter lalu menanyakan, sekarang tahun berapa? Kirana menjawab jika sekarang tahun 2014. Di mobil, Ferdi melamun ya. Dia terngiang-ngiang nasihat ibunya untuk lebih meluangkan waktu untuk istri dan anaknya. Ferdi kemudian berjanji kepada Kirana untuk lebih menghabiskan banyak waktu di rumah. Sesampainya di rumah, Ferdi memberikan gelang yang terukir nama dan nomor teleponnya. Dia juga siaga ketika Kirana menjatuhkan sebuah gelas. Ferdi mulai berpikir keras tentang penyakit yang diidap oleh istrinya. Sementara itu, Kirana sendiri sedang menangis di dalam kamar mandi. Hari-hari terus berlanjut. Saat itu hari weekend. Kirana yang bosan berusaha membujuk Ferdi untuk ikut berbelanja di supermarket. Saat itu Kirana dan Mbak Sumi yang masuk ke dalam, sedangkan Ferdi dan Divo menunggu di mobil. Setelah selesai belanja, Kirana menyuruh Mbak Sumi mengantri ke kasir, sedangkan dia masih ingin melihat-lihat. Mbak Sumi terlalu fokus pada antrian, begitu juga dengan Ferdi dan Divo yang tidak melihat Kirana keluar dari supermarket. Mbak Sumi pikir ibu Kirana masuk duluan ke dalam mobil. Mereka semua kembali ke dalam supermarket. Mereka berpencar untuk mencari Kirana. Kirana sudah pergi cukup jauh ya. Dia pergi sampai ke jalan raya. Kemudian dia ditemukan oleh seseorang yang membantunya menyeberang. Setelah itu, Ferdi menerima sebuah telepon yang mengabarkan posisi Kirana. Ferdi sampai di lokasi ya. Orang itu bilang melihat nomor Ferdi dari gelang yang dipakai oleh Kirana. Ferdi yang sudah lama tidak merokok, sekarang merokok lagi ya. Ibunya menasihati jika rokok tidak bagus untuk kesehatan. Kasihan Divo kalau terjadi apa-apa sama kamu. Divo yang juga sudah berkurang mendapat perhatian, mencoba untuk merokok. Tapi di saat itu ibunya datang dan melihat Kirana sudah diselimuti oleh emosi. Ferdi kemudian datang untuk menengahinya. Aku ngerokok. Enggak. Maafin Divo ya. Ngerokok, lihat tuh, anak yang ngikutin. Mereka kemudian bersama-sama melakukan sholat subuh berjamaah, namun Kirana terjatuh pada rakaat yang kedua. Ferdi kembali ke rumah sakit untuk mengambil hasil tes Kirana. Dokter menanyakan, apakah Kirana pernah mengalami kecelakaan serius? Kata Ferdi, sewaktu SD, Kirana pernah dirawat selama sebulan di rumah sakit. Hasil tes itu mengatakan jika Kirana mengalami Alzheimer, penyakit hilang ingatan secara perlahan-lahan. Dia akan mulai melupakan orang-orang terdekatnya, termasuk Ferdi. Malam harinya, Divo dan Ibu Arum bertanya kepada Ferdi apa yang sebenarnya terjadi, penyakit yang diderita oleh Kirana. Ferdi mengatakan jika Kirana terkena penyakit Alzheimer. Ferdi dan Divo bergantian menjaga Kirana ya. Ferdi juga memandikan Kirana dengan sabar. Dia bilang pada Divo dulu sewaktu dia kena tipes, bunda yang selalu memandikan ayah. Sekarang Kirana sudah duduk di kursi roda. Bahkan untuk berbicara saja, Kirana tidak bisa. Divo bercerita jika dia sebentar lagi akan lulus SMP. Dia ingin bundanya menemani dia saat lulus nanti. Panggil nama Divo. Oh, kangen marahan bunda. Ferdi kembali menyetel lagu kesayangan mereka, Kus Plus, Why Do You Love Me. Ferdi mengajak Kirana untuk berdansa meski ia sudah tidak bisa berdiri lagi. Suatu malam, Ibu Arum datang ke kamar. Dia memegang tangan Kirana sambil meminta maaf kalau selama ini menuntut Kirana untuk menjadi istri yang sempurna. Kiran, sayang sama kamu Kiran. Dokter datang ke rumah untuk melakukan pemeriksaan. Jari Kirana juga sudah tidak bisa digerakkan lagi, tapi Kirana masih bisa merespon apa yang orang bicarakan. Dokter meminta Ferdi untuk sabar, melatih Kirana setiap harinya. Ferdi membawa buku album kenangan mereka. Jika Kirana ingat siapa yang ada di foto, kedipkan mata 1 kali. Namun kalau dia lupa, kedipkan mata 2 kali. Ferdi pertama memperlihatkan foto kedua orang tuanya. Kirana mengedipkan mata 1 kali.
Ferdi kemudian memperlihatkan foto ayah dan ibunya. Kirana juga mengedipkan mata satu kali. Setelah itu Ferdi bertanya apakah Kirana masih ingat dengan dirinya. Kirana mengedipkan mata satu kali. Tapi ketika Divo yang bertanya, Kirana menggeleng dan berkedip 2 kali. Jangan lupa di Adegan beralih ketika Ferdi mengingatkan Kirana hari di saat dia melamarnya. Cincin itu masih disimpan oleh Kirana selama ini. Ferdi juga bilang jika Kirana adalah pelangi di hatinya. Kali ini respon Kirana terlihat banyak kemajuan ya. I love you. Hari berganti hari, bulan berganti bulan. Divo dan Ferdi masih setia melawat Kirana. Suatu saat Kirana bisa berbicara. Kalimat yang pertama diucapkannya adalah kalian siapa? Kalian siapa? Tapi kemudian dia bilang Ferdi, Divo. Setelah itu film selesai. Ferdi, Ivo,